warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasalahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para bapak, para ibu, para santri, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang paling untuk kita uraikan di awal malam ini kecuali undang tasyakkur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi Rabb alhamdulillah yang selalu memberikan kepada kita aneka macam nikmat, cucuran rabang rahmat, sehingga kita bisa kumpul kembali dan dalam acara yang mulia yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga salam semoga diberikan selalu kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, beliau punya kitab Sahih Bukhari. Dalam syarahnya Fathul Bari jilid kedua ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, kamu, salah seorang kamu tidak akan beriman hatta akuna, sehingga aku ahabba ilaih, lebih dia cintai, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, daripada orang tuanya dan anaknya dan manusia semuanya. Jadi kalau ingin dibandingkan antara orang tua kita, anak kita dan manusia semua dengan cinta kita kepada Rasulullah SAW, lebih tinggi cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi yang namanya duit itu kalah. Baik 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta atau lebih dari itu, dibanding dengan cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi yang lebih unggul. Kadang kita ngeluarin duit, berapa duit ya, berapa buat Maulid Rasulullah SAW. Maulid, keluar Maulid 1 juta umpama. Kecil atau besar kira-kira? Kecil atau besar? Kecil. Setahun sekali. Udah gitu Nabi itu jasanya besar sama kita, yang menjadi perantara kita selamat dari dunia sampai akhirat. Duit segitu nggak ada apa-apa dibandingkan jasa Nabi kepada kita. Makanya kita buktikan cinta kita. Kita nggak kuat ibadahnya sama Rasul, nggak kuat. Ikutin ibadahnya kayak Rasul nggak kuat. Nabi ibadahnya sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak. Tentu ibadahnya Nabi enggak
seperti kita pasti lebih keras, lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Orang sampai bengkak. Pernah nggak kira-kira kita ibadah salat kaki kita bengkak? Hah? Nggak pernah. Bengkak memang. Samurat. Samurat. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Kamu nggak akan beriman ya, kepada Sayyidina Muhammad SAW, sehingga aku, kata Rasul, lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya dan manusia semua. Adakah orang yang sudah mengorbankan anaknya, sudah mengorbankan orang tuanya, artinya walaupun bagaimanapun orang tuanya meminta untuk meninggalkan Islam, dia tolak? Ada. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga minal mubasyirina bil jannah, termasuk orang yang diberitakan kabar gembira akan masuk surganya. Ada 10 sahabat yang diberitakan kabar gembira, termasuk beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas. Diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, di antaranya dalam kitab Nurul Yakin, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ibundanya yang sangat mencintainya, ibundanya yang sangat sayang kepadanya, ketika tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, marahnya bukan main, sedih juga. Dia datang kepada Abi Waqqas, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, andai kata engkau masih tetap beriman kepada Muhammad, manggil Muhammad aja, namanya juga orang kafir ya. Lalu kita nggak boleh ya Allah aja manggil ya Nabi ya. Allah manggil Nabi dalam Al-Qur'annya itu nggak ada yang Muhammad aja, pasti ada ya embel-embelnya itu, baik di depan maupun di belakang. Muhammad Rasulullah ya. Nggak ada itu yang Muhammad doang, nggak ada, pasti ada baik di depan maupun di belakang. Nah, bagaimana kita? Jadi kalau manggil Nabi jangan Muhammad aja, Muhammad tukang sayur ya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan mau di depan, mau di belakangan, akhir boleh. Hai Sa'ad, aku tahu engkau telah kufur, keluar daripada agamanya, keluar daripada agama dia. Aku tahu engkau telah kufur. Sa'ad, ketahuilah wahai Sa'ad, aku akan menyiksa diriku dalam keadaan panas dan kedinginan. Kalau cuaca panas, dia akan menimpaku. Kalau cuaca lagi hujan, dia akan menghujaniku hujan itu. Aku akan kepanasan, aku akan kedinginan 3 hari 3 malam, wahai Sa'ad. Kalau bahasa kita, kalau kamu tega kepada ibu kamu, 3 hari 3 malam. Ibunya langsung kerjain 3 hari 3 malam, tidak ada atapnya. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan, siapa yang kuat begitu? Masya Allah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau datang kepada Rasulullah SAW mengadukan halnya ya.
Beliau menceritakan akan keadaan ibundanya seperti itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW, beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ibundanya minta beliau agar keluar daripada Islam, beliau tetap dalam keadaan Islam. Sampai 3 hari 3 malam dia seksa dirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas enggak mau balik lagi ke agamanya semula, dia tetap beragama Islam. Coba kira-kira kita berdiri 3 hari 3 malam enggak mau makan, enggak mau minum, kira-kira apa yang terjadi tuh? Mati, lemas. Masya Allah. Nah, itu orang tuanya, kemudian anaknya. Demi cintanya kepada Rasulullah SAW, dia relakan anaknya. Ada enggak manusia yang merelakan anaknya demi cintanya kepada Nabi? Ada, yaitu ibundanya Anas bin Malik. Ibundanya Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW ke kota Mekah, ke kota Madinah, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah. Karena ibunya Anas bin Malik, beliau adalah orang Madinah, namanya Ummu Sulaim. Orang-orang pada datang kepada Rasulullah SAW, memberikan segenap apa yang dia punya, harta bendanya dikasih sama Rasul untuk membantu akan pembangunan, akan perjuangan Nabi SAW. Ibundanya Anas bin Malik, beliau orang yang ekonominya menengah ke bawah, enggak punya apa-apa kecuali punya anak satu yang paling beliau cinta. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pada datang kepada engkau dengan membawa harta yang banyak, memberikan kepada engkau ya Rasul untuk membantu akan perjuangan engkau ya Rasul. Aku tidak punya apa-apa." Bahasa kitanya begitu. Aisyah maqalat, yang aku punya hanya anakku ini ya Rasul. Umurnya waktu itu umur 10 tahun. Aku serahkan anakku kepadamu ya Rasul. Terserah kamu mau apa ini ya Rasul untuk melayani engkau. Masya Allah, umur 10 tahun diserahin kepada Nabi. Ada nggak kira-kira orang begitu sekarang? Pak Ustadz, Pak Kiai, anaknya saya 10 tahun, anak saya satu-satunya, biar ngelayanin sini aja, ngelayanin Pak Kiai. Kiai mau ngapa-ngapa suruh aja dia, mau ngapa-ngapa jiwir aja. Ada nggak kira-kira orang tua begitu? Kayaknya nggak ada dah ya. Nggak ada, belum kita temuin, bahkan bisa jadi nggak ada. Satu-satunya, subhanallah, Rasul melihat cinta ibunya Anas bin Malik kepadanya, lalu diterima tuh Anas bin Malik sampai akhir umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? 10 tahun meninggalnya Rasul. Berarti apa umur Anas bin Malik? 20 tahun. Ya 20 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu wafat, meninggal dunia. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, keberkahan harta, keberkahan ilmu, dan panjang umurnya. Beliau adalah orang yang
dipanjangkan umurnya, sahabat Nabi yang dipanjangkan umurnya sampai umurnya 100 lebih. Anas bin Malik. Masya Allah. Tuh, orang tua dan anak. Bagaimana tuh kita menyikapi itu? Orang tua dan anak. Harta, anak. Mana kita sayangan, harta sama anak? Anak. Sama orang tua. Ya, orang tua. Artinya harta di sini nggak disebut nih. Yang disebut yang penting-penting aja. Jadi kalau kita buat maulid, ngeluarin duit, ya 300.000, 400.000, ya 1 juta itu nggak ada apa-apanya. Dibandingkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dibandingkan kepada ibundanya Anas bin Malik. Malu kita. Jadi cinta kepada Nabi, ya, suatu cinta yang mesti diusahakan. Jadi yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta ikhtiar. Wal muradu bil mahabbah, ya, mahabbatul ikhtiar. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta ikhtiar. La tara, bukan cinta toleran. Artinya apa? Ada usaha. Usahakan cinta. Begitu penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi keduanya. Maka oleh karena itu ada sebuah hadis Nabi sebagai pembuktian kita cinta enggaknya. Ada hadis Nabi mengatakan, ya, sidqul mahabbah fi salasi khisal. Santri-santri suka bicara ini, ya. Sidqul mahabbah fi salasi khisal. Ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, wa yakhtara, kalama ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, dia memilih kalam kekasihnya atas kalam yang lainnya. Yang pertama, dia memilih kalam kekasihnya atas kalam yang lainnya. Jadi kalau umpama kekasihnya ngundang satu waktu undangan 2, nah itu ujian tuh. Yang didatengin yang dicinta. Ini majelis ini. Ya. Omongan yang dipakai yang mana, omongan siapa nih? Nah, yang satu bilangin A, yang satu bilangin B, yang dipakai yang mana tuh kira-kira? Wa yakhtara mujalasata habib ala mujalasati ghairi, dan dia memilih majelisnya, tempat duduk kekasihnya atas tempat duduk yang lainnya. Iya. Ada undangan 2, 1 waktu. Yang dia datang yang mana tuh kira-kira? Itu cukup tuh nilai orang tuh cinta sama kita. Enggaknya dari situ. Kalau dia datang sama kita berarti dia cinta sama kita. Kalau dia nggak datang berarti nggak cinta sama kita. Dan cinta itu nggak bisa dipaksakan. Jadi bagaimana menyikapi itu? Ya udah, pasrahkan kepada Allah. Semakin kita paksa, dia semakin jauh dari kita. Semakin kita paksa, dia semakin benci sama kita. Jadi caranya untuk mengikatnya cinta kepada kita, maafkan. Ketika kita maafkan, dia akan melihat sayangnya kita sama dia. Nanti akan menimbulkan
cinta. Kalau bapak marah, ya umpama dia nggak mencintai kita, dia nggak datang ke rumah kita, umpama begini-begini, ya bapak marah, dia tahu jeleknya kita, jadi cinta apa gitu? Nggak jadi. Kan biasanya kita begitu, kalau orang nggak datang kita cinta gitu ya, nggak datang kita benci gitu ya. Sesungguhnya itu ya, dia semakin jauh dari kita, nggak mencintai kita. Supaya dia mencintai kita, maafkan dia. Dia akan lihat tuh kemuliaan akhlak kita. Nggak apa-apa. Benar-benar memang zahiran wa batinan kita maafkan dia. Nanti satu saat insya Allah. Bahkan kalau bisa bukan maafin aja, tambahin. Nggak apa-apa Bang Haji, semoga Bang Haji panjang umur, banyak rezekinya. Ya Allah, jadi kagak enak. Tahun besok kira-kira tuh didatang apa ketemu begitu, bisa datang tuh. Itu akhlak Nabi kayak begitu. Akhlak Nabi kayak begitu. Jadi kalau kita berakhlak, berdakwah dengan akhlak, orang akan mendekat kepada kita. Kalau kita nggak pakai akhlak, ngambek, kesel, marah, orang bukan makin dekat sama kita, makin jauh. Ada satu kisah ulama, ya, Habib Umar, Masya Allah. Beliau terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Habib Umar, beliau punya tanah, sudah terkenal kalau itu tanahnya. Lalu ada orang ngaku-ngaku kalau itu tanahnya. Satu saat datang tuh yang punya ngaku-ngaku, yang ngaku-ngaku tuh datang kepada Habib Umar. Dia datang, dia salam, tok pintu. Nah itu ada anaknya. Ya. Kata anaknya apa? Ada orang yang ngaku-ngaku tanah itu. Suruh masuk. Masuk kita begitu. Ini akhlak. Jadi apa? Merekat cinta. Suruh masuk. Nah, kemudian ketika masuk, ya, anaknya Habib Umar, ya, ngelihat bapaknya pergi ngambil surat-surat tanah. Kirain anaknya, bapaknya ya pengen, abahnya kepengen ya, memberikan bukti bahwasanya ini adalah tanah saya. Ini buktinya. Ya. Wah kita kan gitu, punya gue lah nih. Beliau ambil dari tempatnya. Ya, dikasih unjuk tuh yang ngaku tanah, yang ngaku punya dia, katanya tanahnya. Bahasa kita ya, bapak ya, kita ya, hai semua kola, kita beliau mengatakan ini adalah surat, ini adalah suratnya. Ini adalah surat tanah. Ini adalah surat tanah kami. Ya. Ini adalah surat tanah kami. Kalau ya, memang kami salah, ini ada namanya. Ya. Dan kalau memang ini tanahnya tanah saudara, tanah bapak, ya, kami sedekah tanah kami kepada kamu. Jadi tanahnya dikasih kepada orang yang ngaku-ngaku. Tuh kira-kira begitu tuh gimana tuh? Tuh orang ngaku lagi apa kagak kira-kira tuh? Enggak ngaku lagi. Saya nggak tahu tuh ceritanya habis itu apakah tuh orang jadi ya baik sama Habib Umar atau enggak, tapi saya yakin tuh orang bakal jadi baik.
Habib Umar bawain surat tanah, bukan berdalil kalau itu tanahnya, ya, tapi beliau, ya, malah memberikan tanahnya. Ini adalah tanahku, ini surat-suratnya, ya. Kalau memang, ya, ini saya berikan suratnya kepada kamu, ya. Kalau memang ini adalah tanah saya benar, saya hadiahkan buat kamu. Masya Allah. Nah, itu kalau seperti itu tuh akan melekat cinta. Musuh jadi kawan. Musuh jadi kawan. Jadi baik. Ada juga satu kisah. Ya, ada seseorang ini kita berdakwah dengan akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Ada seseorang punya murid, ya, muridnya itu, ya, pada waktu itu lagi Idul Adha, Idul Adha, murid suatu pesantren, ya. Murid suatu pesantren. Waktu itu bulan Zulhijjah, lagi Idul Adha. Tetangga pesantren itu punya sapi. Nah, sapinya itu, ya, ditaikin sama murid, ya, guru ini ditaikin. Ketika ditaikin nyungsep itu sapinya. Sapinya nyungsep. Kakinya pengkot. Nah, yang punya sapi marah-marah. Masya Allah. Akhirnya tuh yang punya sapi panggil gurunya dipanggil, udah pulang aja. Ya harusnya yang dipanggil yang mana? Orang tuanya siapa? Tapi gurunya ini, ya, berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kemudian dipanggil gurunya, datang juga ke gurunya. Kenapa katanya? Ini Pak Kiai, anak Pak Kiai, anak murid Pak Kiai. Sapi saya ditaikin sehingga jadi pincang kayak begini. Nah, kalau sapi buat kurban kan harus dikerjain itu juga, harus diganti. Kurban harus segera itu. Oh begitu, berpikir panjang, akhirnya, ya, bagaimana cari solusi? Akhirnya kata gurunya, nanti saya ganti. Berapa duit? Kata gurunya begitu. Berapa duit? Dibilang itu, ya, 24 juta. Itu sapi harganya 24 juta, jadi puluhan juta. Kata gurunya, baiklah, nanti saya ganti. Bukan nanti, maksudnya sekarang saya beliin ini sapinya. Langsung tuh gurunya beliin sapi. Itu waktu juga, bukan orang tuanya yang beli, Pak, tapi tuh guru yang beli. Kira-kira Bapak mau nggak gitu? Hah? Bapaknya mau nggak? Akhirnya dibeliin tuh sapinya. Masya Allah. Ganti sapinya. Ya kalau buat kurban kan harus yang bagus. Ketika udah dibeliin, ya, ya sembelih atau makan lebih bagus daripada yang pincang. Nah, dibeliin. Alhamdulillah diganti, udah dipotong semua. Nah, ini anak yang murid ini, ya, gurunya enggak pernah bilang kepada sedikit pun enggak pernah, ya, kepada, ya, muridnya ini, ya, walaupun satu saat dia, ya, supaya mengingatkan ke bocah,
Tapi tetap kagak ingat juga tuh bocahnya. Tapi gurunya sedikit pun tidak meminta itu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Tuh orang itu yang tadinya sebegitu benciknya, berdeknya sama kiai itu, ya, kiai guru pesantren ya, yang tadinya ya enggak baik jadi baik, yang tadinya enggak ngaji jadi ngaji. Nah itu bil akhlakil karimah, akhlak yang mulia. Siapa yang mau bayar duit 24 juta? Siapa yang bil akhlakil karimah? Masya Allah. Nah, itu juga kayak begitu Habib Umar. Ya. Apalagi Rasulullah SAW. Nah, kita maulid kepada Nabi SAW. Kita merayakan maulidnya Nabi SAW. Ya, bukti kita cinta. Kira-kira apa yang kita keluarkan buat Sayyiduna Muhammad SAW? Kalau duit, berapa duit kita keluarin buat Nabi? Kita nggak korbanin orang tua kita, kita nggak korbanin anak kita, kita korbankan uang kita. Kira-kira berapa nominalnya? 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta. Biasanya tuan rumah paling gede, ini tuan. Anggapin apa asolah. Orang dimintain, dia lihat kira-kira gimana. Ya, kita tunjukin cinta kita sama Nabi. Maulid. Jadi jangan sampai kita ya sayang-sayang. Dibandingkan tadi, jangankan harta, ya. Orang tua, anak masih lebih ya tinggian cinta kita sama Nabi. Makanya harta nggak disebut, yang disebut orang tua, yang disebut anak yang paling besar. Mudah-mudahan ya kumpulnya kita di sini maulid Nabi. Allah ya Nabi, aku yang cinta kita kepada beliau, dan sehingga mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya, termasuk kita orang yang selamat dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.